Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, kami siapkan jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Bapa. Karena kami tahu firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, biar firman-Mu menuntun dan menegur setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya
kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat rancangan yang indah yang Kau siapkan buat kami. Dan terima kasih kalau hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan, Kau akan kenyangkan kami dengan segala kebaikan Tuhan. Bapa, mari Tuhan bentuk hati kami. Kami Tuhan rela pagi hari ini bajak hati kami Tuhan, supaya hati kami di hati yang lembut, yang akan menerima benih firman Tuhan. Dan kami percaya benih itu akan bertumbuh, berakar, berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, sampaikan isi hati buat setiap kami, supaya kami pulang dari gereja ini menangkap rema rancangan Tuhan yang ajaib buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya, sama-sama katakan amin. Tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, senang sekali boleh di tengah-tengah saudara hari ini. Saya melihat banyak anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tahu nama Jack Ma, seorang entrepreneur dari China ya. Jack Ma ini yang memulai merintis sebuah usaha yang tidak mudah. Dari tidak ada apa-apa menjadi seorang yang kayanya luar biasa. Namun dia punya menyarikan 3 sikap mental yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh bumi ini. Mental loh ya, ini bukan keadaan ekonomi, tapi mental. Yang pertama, orang yang punya mental miskin katanya. Poor mentality. Ini mentalnya ya miskin, bukan keuangannya, bukan. Mentalnya miskin. Apa cirinya? Orang yang punya mental miskin ketika dia mendapat sebuah informasi, sebuah data, sebuah gagasan atau ide, dia sukacita menangkap itu. Tapi berhenti ketika dia hanya sekedar menangkap. Kalau dalam rohani kita terima rema Tuhan, kita senangnya luar biasa, ini yang luar biasa, firman Tuhan yang saya tunggu-tunggu yang baru, rema yang baru. Tapi ketika dia keluar dari pintu gereja, selesai semuanya. Itu mental miskin. Kemudian yang kedua, mental pecundang, loser mentality. Nah, loser mentality apa? Ketika seorang itu terima firman, rema atau ide-ide yang menarik, dia sukacita sekali. Kemudian dia berusaha melakukannya itu. Tapi ketika ada badai, tantangan, ada angin ribut, ada rintangan, dia berhenti. Itu loser mentality. Tapi yang ketiga yang Tuhan mau buat kita semuanya adalah mentalis the winner mentality, mentalis pemenang. Amin. Terima firman, terima rema, sukacita luar biasa. Kemudian keluar dari gereja ini dia melakukan firman itu tanpa mengabaikan tantangan, rintangan, apapun juga dia abaikan. Sampai dia akhirnya menerima buah apa dari firman yang dia yakini itu. Itu the winner mentality. Nah pagi ini saya ingin mengutip sebuah mental dalam firman Tuhan yang saya yakin Tuhan mau kita semua seperti itu. Mental seorang yang tidak ada apa-apanya. Jadi seorang pemenang. Amin. Nah seorang anak-anak muda harus punya mental ini. Saya yakin bahwa kalian ketika nanti selesai kuliah dan sebagainya akan banyak tantangan. Pekerjaan tidak mudah. Sekarang ada lagi yang namanya AI ya kan. Teknologi AI ini menggantikan banyak orang. Di China itu berapa ratus ribu orang di PHK karena hal ini, saudara. Dan memang hari-hari ini kita harus akui bahwa negara China itu adalah negara yang paling maju dalam segi teknologi loh. Karena AI itu mulai dari situ. Nah kenapa Bapak Ibu? Karena banyak hal-hal yang digantikan oleh komputer, oleh robot. Sebab itu seorang muda harus punya mental yang namanya the winner mentality. Kalau nggak gitu kita akan tergerus. Amin. Nah, saya akan sampaikan satu firman Tuhan tentang hal yang luar biasa tentang Gua Adulam, mentalitas yang diperbaharui. Saya yakin Bapak Ibu ada seorang yang namanya Paul Carey. Ya, Paul Carey ini berkata begini bahwa pada tahun 2023 ini akan ada hujan akhir katanya. Hujan akhirnya apa? Akan ada seperti kitab Yoel 2 akan terjadi. Penuaian jiwa secara besar-besaran terjadi. Amin. Tapi penuaian jiwa juga dibarengi dengan namanya kesukaran, kesulitan, atau mungkin ada aniaya yang terjadi.
Sebab itu saya memberanikan diri menyimpulkan bahwa tahun 2003 tahun penentuan. Penentuan itu apa? Ya, hidup untuk serupa Kristus dan berbuah-buah, atau biasa-biasa dan tertinggal. Ini tahun penentuan. Kita ini mau seperti Kristus, serupa dengan Tuhan. Artinya kita harus punya mental pemenang, melakukan semua yang hari ini kita dengar. Firman Tuhan kemarin, atau dua minggu lalu, kita dengar, kita responi, kita lakukan itu. Sehingga kita punya hidup serupa dengan Kristus dan berbuah-buah, atau kita biasa-biasa dan tertinggal. Nah saudara, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita tidak mau melihat ini, mengerti ini, maka kita tertinggal. Ada sebuah lembaga Badan Meteorologi dan Geofisikanya Amerika, namanya NOAA. Ini sebuah badan angkasa dan kelautan Amerika yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka secara tepat bisa memprediksi kapan adanya bencana. Nggak seperti di Indonesia kan, ketika ada der baru ada wing 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 gitu. Kalau di sana itu akan diprediksi semuanya. Mungkin kapankah akan ada angin tornado yang besar yang melanda, yang merusak negara bagian Amerika yang sangat banyak. Nebraska, Texas, California itu langganan. Angin dengan 320 km per jam kecepatannya bisa mengangkat mobil, merusak rumah. Tapi coba Anda lihat begini, ketika ada tornado terjadi di Amerika, berita-berita di CNN, itu korban jiwanya sangat dikit dibandingkan ketika kita lihat bencana di India misalnya, ya kan? Di Indonesia, di mana? Di beberapa negara yang lain. Kenapa? Karena mereka bisa secara tepat mempresisi kapan adanya bencana. Saudara, hari ini kita harus punya kepekaan rohani bahwa tahun 2003 tahun penentuan buat kita. Untuk apa? Untuk kita melangkah berbuah seperti Tuhan, atau di jemaat biasa, jemaat yang agamawi, jemaat yang secara ke gereja, kemudian dengar firman Tuhan, kemudian nanti dari pintu gereja salam-salam dan kemudian pulang, selesai firmannya. Mari kita belajar pagi hari ini, karena ini tahun penentuan, amin. Nah, sebab itu saya percaya kalau kita mau punya the winner mentality, kita harus mau ada namanya kemauan dan tindakan. Nggak aja cukup mau, saya mau Tuhan, saya mau diubah Tuhan, saya mau serupa Kristus, tapi kita nggak mau bertindak, nggak bisa Bapak Ibu. Karena keserupaan dengan Tuhan itu menuntut sebuah tindakan nyata. Firman harus dipraktekkan, firman harus dikerjakan, supaya apa? Semakin hari kita semakin seperti Yesus. Kalau nyanyi kan seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Wah, itu bukan hanya kemauan, tapi ada tindakan. Jadi meresponi apa yang Tuhan inginkan, dan itu sangat menentukan apakah seorang jadi pemenang atau tidak. Hari ini saya percaya bahwa kalau gereja ini mengajak kita untuk menginjil, saya percaya tepat bahwa tahun 2023 tahun penentuan. Kita masuk semester yang kedua tahun 2023 ini kan, di mana kita harus tahu bahwa ternyata ini waktunya saya mau melakukan dan bertindak, atau cuma hanya dengar, suka, senang, kemudian tidak melakukan apa-apa. Saudara, itu menentukan kita ini dapat upah mahkota atau tidak. Mari kita belajar pagi hari ini supaya kita terima mahkota yang luar biasa, amin. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin kita baca sama-sama dalam 1 Samuel 22 yang pertama sampai yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Kita tahu bahwa ketika Samuel mengurapi Daud di raja, itu tidak langsung otomatis dia di raja loh. Perlu proses yang luar biasa. Secara legalitas Tuhan sudah kasih rajanya pada Daud, ya kan, jabatannya ya. Tapi Saulnya masih hidup masalahnya. Dikejar-kejar, hampir ditombak, itu proses Bapak Ibu.
Kadang-kadang kita lelah berdoa, berhenti berdoa ketika jawaban Tuhan nggak kunjung tiba kan. Karena saya percaya Tuhan mau kita ini tekun. Amin. Karena kita mau ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan saya beritahu anak muda ini, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Tapi harus tekun. Karena apa? Karena janji Tuhan kita dapatkan mungkin setahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu. Belum dapat. Tapi saya percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu melihat ketekunan kita mengejar itu. Amin. Ini Daud, mari kita taruhkan dalam kehidupan kita. Iya ya, Daud itu 13 tahun lamanya loh. Baru bisa jadi raja sepenuhnya loh ya. 13 tahun kalau dihitung. Kita lihat tahu Yusuf juga perlu proses berapa puluh tahun gitu. Ya kan? Tapi yang saya kagum dari Yusuf, yang saya dapat dari tokoh-tokoh Alkitab lain. Dia dibuang ke sumur kering itu. Dijual ke saudagar. Masuk ke rumah Potifar. Dipenjara oleh karena fitnahan istri Potifar, ya kan? Dipenjara, di PHP oleh tukang minuman raja, pemberi harapan palsu. Tapi di Alkitab tidak pernah satu kali pun Yusuf ini dia bersungut-sungut akan nasibnya, nggak ada loh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Hari ini kalau kita terima janji Tuhan dan belum dapat, mari bertekunlah. Amin. Karena apa? Karena begini loh. Janji Tuhan itu yang sudah diberikan kepada orang percaya, ya kan? Kita nggak bisa menunggu janji itu, tapi janji itu harus diraih, direbut dan diperoleh. Daud itu meraihnya, merebutnya, memperolehnya. Artinya gini, perlu tindakan aktif orang percaya untuk menerima janji Tuhan itu. Nggak usah gini, ketika Tuhan kasih janji, nanti kamu akan kuberkati. Terima kasih Tuhan. Dia tunggu terus nggak bisa loh. Harus ada kemauan dan tindakan melakukan sesuatu supaya kita terima janji Tuhan itu. Makanya saya percaya Tuhan tidak mau orang malas. Amin. Hamba yang cuma punya 1 talenta itu disembunyikan, dikubur. Kemudian apa? Kata raja itu, campakkan hamba yang jahat dan malas itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, firman yang kita terima, rema yang kita terima, mau kita apain ini? Mau kita apain? Kita biarin, ya terima kasih Tuhan. Ini perbendaharaan dalam hati saya. No. Firman itu bisa akan jadi kenyataan kalau kita lakukan dalam 3 tindakan. Amin. Firman akan jadi kalau kita bertindak. Saya dulu ada seorang hamba Tuhan namanya Om Damaris. Ini seorang dari Bandung yang pada waktu dipakai Tuhan pada zamannya. Ada sebuah pujian yang dulu sekali jadi trennya pada waktu kebangkitan karismatik di Indonesia. Karena bertindaklah karena firman-Nya, jadilah dalam nama Yesus. Bertindak dalam imannya, firman-Nya. Saya percaya kalau kita mau dapatkan sesuatu dari Tuhan, kita tidak boleh pasif, tapi harus aktif. Dan ciri orang aktif, rohnya menyala-nyala. Terima firman, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dia lakukan itu. Maka saya percaya yang 5 talenta di 10 talenta. Karena apa? Melakukan talenta itu. Mengerjakan, yang 2 jadi 4. Karena melakukan itu kan. Tapi yang 1 dikubur dan dikembalikan utuh. Dan Tuhan Raja ngomong, campakkan hamba yang jahat dan malas ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mari kita nggak malas. Amin. Firman Tuhan ini ibarat sekolah. Pelajaran hari ini yang kita harus kerjakan. Kalau tidak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Coba kalau kita punya anak, dikasih sebuah PR sama gurunya. 2 kali 2. Kan dulu kan gitu kan, kelas 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, sampai 2 kali 10. Hafalan Bapak Ibu saya dulu. Hafalan ya, per 1 sampai perkalian kelima. Wah hafalan. Nanti besok gurunya panggil, ayo perkalian 3. 3 kali 1, 3 kali 2, 6, 3 kali 3 gitu kan, hafalan kan.
Itu dilakukan. Coba kalau itu dikasih PR kemudian didiamkan saja. Saya percaya sampai kapanpun anak itu tidak bisa berkalian. Firman Tuhan juga begitu. Ketika apa yang Tuhan sampaikan setiap minggu di mimbar ini, berapa ratus khotbah saya nggak tahu. Tapi sudah berapa banyak khotbah yang kita hidupi jadi hidup kita. Itu yang bisa menentukan kita menang atau tidaknya. Nah, saudara, faktanya ketika Daud ini dikejar-kejar oleh Saul, faktanya apa? Saya percaya ketika Daud dikejar oleh Saul, harapannya mungkin Tuhan akan temukan dia dengan seorang pahlawan, gerombolan tentara, orang bisa di bodyguardnya dia. Tapi nyatanya ketika Daud lari, Daud itu gak ditemukan oleh seperti itu. Ditemukan dengan orang-orang 400 di Gua Adulam ini. Yang firman Tuhan katakan tadi apa? Orang-orang yang dikejar utang piutang. Orang-orang yang hidup dalam kesukaran. Orang-orang yang sakit hati. Itu kan? Itu modelnya semua loh. Mentalitasnya semua. Faktanya gak sesuai harapan. Daud pinginnya Tuhan temukan dia dengan seorang pahlawan yang gagah perkasa yang bisa mungkin mengawal dia kemana-mana, tak terkalahkan. Tapi nyatanya dia harus ketemu dengan 400 orang Gua Adulam yang hidupnya ruwet. Ya kan? Hidupnya gak punya masa depan. Faktanya begitu Bapak Ibu. Coba ini kita baca. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar tukang piutang, debt collector, ya kan? Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia Daud ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu begini loh Bapak Ibu. Kadang-kadang janji yang Tuhan berikan itu tidak sesuai apa yang kita bayangkan. Mungkin kita bayangkan sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik. Tapi kadang-kadang saya percaya bahwa Tuhan hadapkan kita dengan sebuah fakta yang nggak sesuai harapan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini hidup bukan untuk kita sendiri, hidup juga untuk orang lain. Apa faktanya? Ternyata Tuhan mau kita dihadapkan, mungkin kita sulit, tapi di belakang kita, di depan kita ada orang yang lebih sulit lagi hidupnya. Kan Daud itu sulit ya hidupnya, dikejar oleh Saul mau dibunuh. Tapi dia ketemu orang yang lebih sulit lagi. Dan ini jumlahnya 400 orang. Dia memimpin orang 400 orang yang hidupnya semua dalam masalah. Kira-kira gampang gak Bapak? Wah susah banget. Setiap hari itu ada tolong. Tiap ini belum selesai situnya. Itu semuanya. Kadang-kadang Tuhan hidup hadapkan seperti itu supaya apa? Hidup kita bukan bercerita tentang kita sendiri. Tapi hidup ini juga bercerita tentang orang lain juga. Amin. Kita susah, tapi ada yang lebih susah lagi. Dan itu yang membuat kita ini bisa jadi berkat buat mereka. Oh, kalau kita lihat, wah Pak saya susah Pak, ternyata ada orang yang hari ini cuma bisa sekali makan saja masih ada loh. Ya kan? Kita sudah bersyukur 3 kali makan walaupun pagi ketemu pecel, sore ketemu lodeh, siang, malam ketemu pecel lagi kan. Tapi ada ada orang yang sekali makan sudah bersyukur loh. Itu fakta yang gak sesuai harapan. Tapi saya percaya sudah bagaimana Daud ini bisa merubah 400 orang yang hidupnya seperti ini. Jadi seorang yang mulanya loser mentality, jadi the winner mentality. Dan kalau kita lihat perkembangan ke depannya, ternyata dari 400 orang yang dalam kesukaran ini, itu muncul beberapa pahlawan gagah perkasa Daud. Seperti sama, ya kan? Orang-orang yang mempertahankan kebun kacang dengan pedang yang melekat di tangannya. Itu orang-orang lain dari tempat ini Bapak Ibu. Makanya kalau kita ini diberikan Tuhan, mungkin jemaat yang susah sekali. Jangan kecewa. Karena Tuhan mau kita merubah mereka. Kita mau supaya mereka akan jadi orang-orang yang gagah perkasa juga, amin. Maka kalau ada pelayanan, mungkin kita temu dengan orang yang susah sekali diubah. Saya percaya kalau kita ini tekun, satu kali kelak saya percaya orang itu akan berubah juga. Amin. Ada orang yang sekali-kali pelayanan susah diubah.
Kalau bicara mau menangnya sendiri, dinasihati tidak mau. Ada yang begitu kan? Ketika dinasihati firman Tuhan, kamu kok sok rohani. Saya percaya kalau kita tekun melayani itu, satu kali nanti hati yang sekeras batu karang pun akan jadi dilembutkan oleh Tuhan. Makanya pertama Bapak Ibu, bagaimana Daud bisa merubah orang yang 400 orang yang dalam masalah ini jadi seorang yang mentalitas pemenang. Nah, ya, yang pertama begini, pemulihan selalu dimulai dari apa? Keterbukaan. Saudara ingat loh, pemulihan dari Tuhan itu selalu menuntut namanya keterbukaan. Kalau orang gak terbuka, orang tetap mempertahankan dosanya, saya percaya sulit Tuhan jamah. Tapi saya percaya ini pemulihan dari Tuhan itu menuntut orang yang mau mengakui semua kelemahannya, semua dosanya, semua apa pribadinya. Dan Alkitab itu mencatat dengan jelas, orang-orang ini 400 orang ini sulitnya bukan main. Dikejar tukang piutang, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kesukaran, tulis kan. Kenapa? Saya percaya bahwa Alkitab itu memberitahu kita bahwa pemulihan diawali dari sebuah keterbukaan. Kalau ada jemaat hari ini yang punya masalah, saya percaya Pak Gembala ada tempat ini untuk jadi penolong saudara, membantu saudara. Tapi ada jemaat yang diem saja kan, ada masalah diem. Adalah diam. Kenapa? Malu. Saudara ingat ya, Tuhan bisa jamah orang kalau orang terbuka. Ini ayatnya coba. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saya percaya yang pertama itu harus terbuka hati kita. Mau mengaku dosa dengan kita, kesalahan kita. Makanya saya sering kali gini, datang ke gereja jangan seperti orang Farisi. Ya kan? Orang Farisi ngomong, Tuhan terima kasih untuk segalanya. Saya melakukan kewajiban agama saya dengan luar biasa. Saya gak bercacat celah. Saya sudah melakukan ini. Saya sudah nyumbang gereja seperti ini. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi datanglah seperti orang pemungut cukai yang berdiri belakang-belakang ngomong, Tuhan ampuni saya. Karena saya ini banyak dosanya. Saya banyak kelemahannya. Dan saya percaya itu keterbukaan yang membuat orang itu diubah Tuhan. Saya pernah ada satu hari melayani seorang anak muda. Anak muda ini waktu cukup punya posisi ya. Karena waktu itu di youth kita, anak muda ini termasuk satu pengurus. Tapi saya melihat kok rasanya ada sesuatu dari anak ini. Tapi puji Tuhan ketika saya dapat itu, kemudian anak muda ini kemudian mulai gelisah dan dia cari waktu untuk ketemu saya. Dia ngomong, Pak saya mau ketemu ya. Oh ya gak apa-apa, kapan? Di gereja? Oh jangan Pak, kalau bisa di luar aja. Atau di mana yang di rumah Bapak boleh ya? Supaya teman-teman gak tahu. Oh ya saya layani Bapak Ibu. Anak muda itu keterikatan, ketergantungan. Saya percaya anak muda, kita berjagalah kelakuan kita, ya kan? Karena saya percaya bahwa kadang-kadang dalam kemudaan kita juga banyak kesalahan. Dan ini pengurus loh, saudara. Ketika dia mulai dilayani, didoakan, ketergantungan pornografi, dilayani, kemudian dia mulai, Tuhan tolong saudara. Dan didoakan itu manifestasi, dilepaskan. Dan ketika dia lulus Bapak Ibu, anak muda ini sebetulnya di sebuah keluarga yang cukup susah di daerahnya. Ketika dia mulai pulang ke daerah susah sekali. Dan dia pikir, Pak kalau bisa dapat pekerjaan di Malang lah, lebih baik di Malang. Karena sudah punya komunitas kan. Tapi orang tuanya mendesak pulang terus. Bantu orang tuanya. Saya tanya, orang tuamu kerja apa? Ya seadanya Pak di daerah sana, di Kalimantan. Akhirnya kami doakan, kami lepas karena mereka sudah selesai kuliah. Tapi hari ini saya lihat saya tetap berteman dia di Instagramnya. Hari ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia punya posisi di pemerintahan yang cukup bagus. PNS, ya kan?
pegawai negeri sipil yang cukup bagus. Dan dia diangkat jadi guru di tempat itu dan banyak hal-hal yang dia buat. Kenapa? Karena keterbukaan itu awal pemulihan. Saudara, Tuhan tahu isi hatimu. Pak Gembala nggak tahu isi hatimu. Tapi seharusnya kita terbuka. Ngomong pribadi lah. Pak, saya punya kecanduan ini Pak. Ketergantungan ini Pak. Saya percaya kita terbuka seperti orang Gua Adulam ini. Yang dulunya loser mentality. Jadi winner mentality. Amin. Ayo yang pertama itu. Sikap yang mau terbuka ini loh yang penting. Kadang-kadang orang malu terbuka. Kalau terbuka saya harus membuka semua. Loh saudara, Tuhan mau seperti itu kok. Saat saya waktu lahir baru Bapak Ibu. Lahir baru saya takut banget. Karena waktu itu kan banyak sekali hamba Tuhan yang sering kali ngomong, saya melihat, saya mendengar gitu. Saya pernah diajak oleh kakak saya. Waktu itu lahir baru, masih SMP. Doa malam saya ingat waktu di Gelora Samudra. Ya di Angkatan Laut itu kan ada aula besar. Waktu itu yang melayani seorang hamba Tuhan, worship leader, tapi juga hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Oh, saya takut banget Tuhan. Tapi saya merasa lagi lebih baik kita menjaga hati seperti itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ muncul apa? Sumber kehidupan kita. Saya ingatkan anak muda, ayo kalau kita punya masalah, ayo kita terbuka dengan pemimpin kita, amin. Utusan di atas kita, terbukalah. Karena dengan terbuka itu saya percaya kita akan dipulihkan Tuhan. Tapi kalau kita sembunyikan terus, masalah-masalah menumpuk, akhirnya kita jadi beban kita. Kita nggak bisa. Tadi dua minggu lalu Pak Gembala ngomong tentang menyelesaikan dengan tuntas dengan baik kan. Nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Kenapa? Ada beban yang kita akan pegang terus. Tapi kalau kita terbuka, saya percaya kita akan mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Nah, yang kedua ini yang luar biasa. Kenapa mereka itu jadi orang-orang yang akhirnya punya mental yang diubah? Karena ini mereka rindukan ini mental yang diubah. Apa sih mentalitas itu? Mental itu adalah cara berpikir orang tentang dirinya. Itu mental. Saya ini jelek. Saya ini keluarga orang mampu. Itu mental loh, Bapak Ibu. Ya kan? Saya ini, jahat. Itu mental loh, Bapak Ibu. Cara berpikir tentang diri kita tuh mental. Kadang-kadang kita nggak pernah mau dilahirkan dari sebuah keluarga yang broken home misalnya. Keluarga yang selalu menuduh kita, kamu bodoh, kamu. Itu mental lama-lama. Jadi mental itu cara berpikir tentang dirinya sendiri itu mental. Nah saudara, kalau kita lihat pelajaran yang paling berharga dari orang-orang Gua Adulam ini, mereka punya kemauan dan tindakan untuk mentalnya diubah. Harus ada kemauan itu. Coba ini, hari-hari ini kan kita sering kali dengar namanya victim mentality, ya kan? Kalau muda pasti tahu nih, victim mentality. Ini seringkali dikaitkan dengan playing victim, gitu kan? Apa itu victim mentality itu? Yaitu merasa dirinya menderita. Dia pasti paling, kalau di dalam komunitas dia paling ngomong, saya nggak bisa, pasti nggak bisa. Itu victim mentality loh Bapak Ibu. Merasa dirinya tersakiti. Ada orang-orang yang sampai mati kepahitan karena merasa tersakiti, padahal nggak ada yang menyakiti, ya kan? Ada loh. Kemarin saya pelayan di rumah sakit, seorang tua 82 tahun, 83 tahun, kena kanker sudah. Ya saya percaya waktu itu Tuhan pimpin kita doa. Saya coba ngomong, Om, kalau ada rasa kepahitan dilepasin ya Om. Wah dia rasanya berlinang-linang Bapak Ibu air matanya. Saudara merasa tersakiti, orang yang selalu jadi korban, ya kan? Di komunitas anak-anak mudanya loh. Orang-orang Korea kan banyak bunuh diri ya karena sini. Rasa tersakiti, terjun bebas, ya kan? Dari gedung. Kenapa? Karena merasa tersakiti, jadi korban bully. Itu namanya victim mentality. Saudara, ada seorang tokoh di Alkitab yang punya victim mentality yang namanya Gideon. Ketika Tuhan ngomong Gideon, pahlawan yang gagah perkasa,
dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari Midian, dia ngomong apa? Suku paling kecil, suku Manase. Aku ini orang yang paling muda di antara suku itu kan. Sebuah victim mentality, saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita punya seperti ini. Tapi mari hari ini, yang pertama ini keterbukaan, awal pemulihan. Tapi yang kedua, ayo kita bangkit. Kita bukan orang-orang yang victim mentality. Tapi kita punya mental pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Sebab itu Paulus ngomong gini, ingat Paulus ya, ingat kita ini siapa? 1 Korintus 1 ayat 26 ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan anugerah Tuhan. Amin. Tapi kalau hari ini ada anugerah Tuhan, ayo kita ini lepas dari victim mentality. Kita mental pemenang. Karena orang-orang gua Adulami bisa bangkit jadi orang-orang yang gagal perkasa pada waktunya nanti. Karena dia mau diubah mentalnya. Yang dulunya mental gak punya, tersakiti. Akhirnya ngomong saya bisa dengan Tuhan. Makanya saya percaya Paulus berkata gini, kita cakap menanggung segala perkara dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kekuatan. Itu mental pemenang. Bukan mental apa? Victim mentality ini. Mari pagi ini kita mau merubah mental kita, amin. Kalau yang masih ada ngomong saya gak mampu Tuhan. Enggak. Justru yang bodoh bagi dunia dipilih Allah kok. Justru yang gak mampu bagi dunia dipilih Allah. Dan Allah mulai kegerakannya bukan dari orang-orang yang gagah perkasa. Dari rasul-rasul yang nelayan, yang mungkin tidak dianggap orang. Itu yang dipilih Tuhan untuk menggoncangkan dunia ini. Saya percaya anak-anak muda dipakai Tuhan untuk menggoncangkan kota Malang. Amin. Tapi harus punya sebuah tekad kemauan. Saya bisa karena Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang gak mau Bapak Ibu. Kalau sudah gak mau susah. Diubah sudah gak mau. Sudah berhenti ya. Keretanya berhenti. Ditarik berhenti. Yang narik sampai capek. Tapi pagi hari mari kita gak mau ditarik-tarik itu. Kita sadar bahwa rema ini buat kita. Kita mau berhasil atau tidak ditentukan oleh keputusan kita sendiri. Mau bertindak dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah yang ketiga yang terakhir. Bagaimana mereka diubah? Hidupnya mau apa? Dimuridkan. Nah saudara, ini yang hilang dari gereja zaman ini. Banyak orang di gereja yang besar-besar, gereja yang mewah-mewah, datang disuguhi sebuah entertain, sebuah pertunjukan. Musiknya keren. WL-nya wah suaranya dari 1, 2, 3, 4 komplit ya kan. Kemudian WL-nya suaranya kayak suara emas, suara 6 gitu. Wow, canggih-canggih, orkestra. Mereka datang nonton loh. Tapi yang hilang itu hidupnya ini tidak mau dimuridkan. Saudara, Tuhan itu cuma memberikan amanat agung, perintah agung. Jadikan semua bangsa murid. Jadi kita ini siapa? Murid. Tapi murid itu harus mau dimuridkan. Ya kan? Nah ini. Berhimpunlah juga, tadi ayat yang kedua ya, kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia ini Daud, menjadi pemimpin mereka. Kata menjadi pemimpin mereka ini luar biasa. Maka Daud jadi pemimpin mereka. Ada dua perkara. Daud jadi pemimpin mereka. Yang pertama, mereka itu semua tunduk pada otoritas Daud. Karena Daud pemimpin mereka, mereka tunduk pada otoritas. Orang gak bisa tanduk, nanduk gak bisa. Ada Tuhan sudah taruh otoritas di atasnya. Yang mungkin kayak saya Pak Hari ini gak pernah bayangkan kita ini mau gembalakan, gak bayangkan Bapak Ibu. Saya punya gembala di BSD yang dulunya sehat, ya kan?
menggembalakan berapa tahun tiba-tiba darah tinggi. Memang susah menggembalakan orang-orang itu kan. Susah. Kalau ada sakit hatinya, sakitnya di sini tuh Bapak Ibu. Tapi saya percaya orang yang mau dimuridkan, orang itu mau tunduk pada otoritas. Yang kedua, mereka mau masuk dalam proses pemuritan bersama Daud. Apa sih pemuritan itu? Bagi hidup, bagi beban, bagi berkat juga. Bersama-sama. Makanya kenapa jemaat mula-mula kuat? Karena mereka tuh dimuridkan. Karena ada kata-kata tiap-tiap hari mereka mempersembahkan juga. Membawa ke kaki rasul-rasul. Dan mereka kepunyaan bersama. Itu pemuritan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak mau dimuridkan seperti ini. Kita maunya di jemaat biasa. Bebas. Dari tanggung jawab nggak bisa. Kalau kita mau mental kita mau diubah, kita mau jadi orang yang lebih pemenang, harus masuk dalam sebuah proses pemuritan ini. Makanya Bapak Ibu gereja ini saya percaya sudah melakukan pemuritan ya, sudah ya. Tapi yang saya lain di kota-kota yang lain banyak yang belum. Pokoknya datang ibadah minggu, IR atau celebration gitu kan. Tapi tiap-tiap hari nggak ada pemuritan. Pernah satu gereja yang cukup besar di luar kota. Itu kalau celebration atau IR-nya ya, itu 400 orang yang hadir. Kemudian ada pengumuman gereja. Kemudian tiap-tiap pagi dari Senin sampai Sabtu ada doa membangunkan fajar. Wah, keren ya. Doa membangunkan fajar jam berapa? Jam 4 pagi sampai jam 5. Waktu saya diajak makan, saya tanya sama full timernya. Itu keren loh ya. Program kamu doa membangunkan fajar. Kalau kamu gak doa, fajar gak bangun-bangun ya kan. Akhirnya saya tanya, berapa yang ikut? Ya kami masih Pak, masih dikit. Udah berapa tahun? Ya udah jalan 3 tahunan lah doa. Berapa yang doa? Ya mungkin 4-5 orang Pak. Wih, dari 400 orang itu cuma 4 dan 5 orang yang mau doa pagi. Bapak Ibu. Wah keren kan. Saya percaya bahwa gereja ini bukan hanya minggu loh. Setiap mungkin apa Pak Ari? Setiap ada pemuritannya? Kamis ya, ada pemuritan. Ada doa malam. Itu sarana untuk kita dimuridkan. Supaya apa? Supaya kita punya mental pemenang. Saudara, sebelum itu saya percaya kita banyak hal-hal yang kita tidak bisa atasi. Tapi banyak ketika orang-orang Adulam ini dimuridkan oleh Daud. Pemimpin mereka ini tunduk pada otoritas Daud. Kemudian mereka masuk dalam proses pemuritan, bagi hidup dengan Daud, sharing dengan Daud, bagi bebannya, tapi juga bagi berkatnya juga. Saya percaya orang-orang yang punya mental yang dulunya loser, banyak kesukaran, dikejar utang piutang, sakit hati, akhirnya jadi seorang yang lebih dari pemenang. Nah saudara, gereja ini hari sebenarnya menjadi tempat berubahnya sikap dan mental orang. Gereja harusnya jadi tempat berubahnya sikap dan mental orang percaya semakin serupa dengan Kristus Yesus. Semakin hari kita lihat, woi siapa ya? Sisinya kena, ini Kaleb. Kaleb semakin seperti Tuhan Yesus loh. Maksudnya di hatinya kan, kalau ngomong gak nyakitin orang ya kan. Tuh saya kemarin ada di pemerintah saya ada yang tanya kayak gini. Ini pertanyaannya sulit dijawab loh Bapak Ibu. Pak, saya punya masalah, kan dia guru. Anak diri saya tuh kalau dibilangin Pak, pasti udah nolak sudah. Udah nolak, apalagi diomongin tentang Yesus, nolak sudah. Pasti nolak. Saya juga berusaha beritahu juga nolak. Terus gimana beritahunya? Saya coba mikir gimana ya cara beritahunya ya. Tapi tiba-tiba sebuah hikmat Tuhan ngomong gini. Kalau kita penuh dengan firman, kita ini hidup dengan benar dengan Tuhan, maka seperti Paulus ngomong, apa yang baik, apa yang sudah didengar, itu yang diucapkan ya, itu yang dilakukan kan. Kalau hati kita baik, orang yang jahat pun akan rasanya akan ketularan baiknya loh. Misalnya dia orang jahat ini, ya nggak apa-apa orang jahat. Tapi ketika kita ini datangi mereka, menyadarkan mereka dengan kejahatan kita juga nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang hatinya baik, pasti orang hati yang baik akan merubah orang yang hatinya nggak baik itu. Orang-orang 400 orang ini hatinya jelek semua kan.
Tapi hadirnya Daud itu merubah mereka semua. Yuk. Saya percaya saudara, orang yang punya hati baik itu pasti akan menular orang dengan baik pula. Amin. Apa yang baik, yang sedap dengar, sebagai kebajikan itu yang dipikirkan, ini berkatakan. Saya percaya kok, tiap kali asar biasa itu loh, sambut tamu. Tapi kok dia penuh dengan kebaikan, salaman begini orang bisa merinding loh. Bisa orang bisa terima Tuhan loh. Kenapa? Karena hatinya baik, perbendarannya baik. Dan itu diawali dengan sebuah namanya pemuritan. Amin. Nah, lebih baik kita menjadi orang gua adulam daripada sekedar pengikut. Lebih baik, kenapa? Karena orang gua adulam ini mau merangsek untuk berubah gitu loh. Tapi orang yang mengikut ya biasa-biasa saja. Dengar firman Tuhan ya pulang biasa-biasa saja. Besok minggu depan ada seri baru lagi firmannya. Tapi orang gua adulam ngomong gini, saya bertemu dengan Rema, saya bertemu dengan firman Tuhan, hari ini saya putuskan untuk berubah. Amin. Mari kita berubah. Meskipun kelihatannya berat di awalnya kan. Nangani orang-orang gua adulam ini saya percaya Daud stres, gak mudah. Berat di awalnya. Tapi mereka adalah orang-orang yang merangsek untuk berubah. Daripada orang-orang cuma pengikut yang hanya hidupnya tanpa proses dan tanpa progres. Ayo kita pagi hari ini mau diubahkan Tuhan. Amin. Mental kita mau diubah. Jadi berbuah-buah makin Tuhan, seperti Tuhan. Karena tahun 2023 tahun penentuan buat kita semuanya. Mau jadi orang-orang yang menuai banyak jiwa, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, atau orang yang biasa-biasa saja. Orang yang mengalami Yesus kita luar biasa, atau orang yang mengalami Yesus biasa-biasa saja. Amin. Ada sebuah pujian yang saya ingin naikkan buat kita semuanya. Ada ya? Haleluya Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama saya. Belajar Bapak Ibu. Lagu ini menginspirasi saya tentang beberapa hal yang saya hadapi hari-hari ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Anak muda, saya beritahu ini, harapanmu dalam Tuhan tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dalam Tuhan. Tapi perlu orang-orang yang mau melakukan dalam tindakannya. Amin. Berkemauan dan bertindak. Orang gua adulam ini orang yang sangat ruwet, yang mungkin dijauhi orang lain. Tapi Daud bisa merubah mereka. 400 orang ini jadi pahlawan yang gagah perkasa di antaranya. Kenapa? Karena mereka punya mental yang diubahkan Tuhan. Amin. Keterbukaan doa pemulihan. Yang kedua tadi apa? Mental semua diubah. Dia menemukan bahwa mentalnya kacau nih, mau diubah. Dan yang ketiga mau masuk dalam proses pemuritan dengan Tuhan. Amin. Mari terus setia dengan pemuritan tempat ini. Saya percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Naikkan pujiannya sekali lagi, yuk kita belajar. Kita dalam segala keadaan Tuhan. Segala keadaan,
cinta Kau. Singkat boleh bantu saya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali lagi ya, sekali Yesus, selama Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kami pagi hari ini Tuhan perlihatkan kami orang-orang yang mau diubah oleh Tuhan, dari seorang yang mental pecundang di orang-orang yang di mental pemenang ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau inginkan kami semuanya menjadi orang-orang yang punya mental pemenang, sehingga kami boleh berbuah-buah di saat penentuan ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, ada upah abadi yang Kau berikan buat kami. Kau pakai Tuhan para pengerja pembangun tempat ini Tuhan, juga setiap jemaat-Mu, supaya mereka sama-sama Tuhan mau dimuridkan dan mereka mau berbuah-buah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan biar mereka bukan saja mendengar tapi mau melakukan, dan dengan tindakan mereka rema firman Tuhan yang mereka dengar. Demikianlah Tuhan, berbahagia orang yang bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Makasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Agus. Tuhan Yesus memberkati Pak Agus. Saya langsung pada pengumuman, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kelas pendalaman Alkitab yang minggu depan diadakan hari Kamis, diliburkan untuk sementara. Dan komsel dewasa muda juga diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan yang begitu berharga, hingga kami dapat berhimpun di tempat ini Tuhan dalam keadaan yang baik. Bersama-sama Tuhan memuji menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu, bersekutu di dalam Engkau Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Kami bersyukur Tuhan, apa yang boleh kami tangkap, kami dengar melalui firman-Mu pagi ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan setiap hati kami.
Mari Tuhan beri kemampuan setiap kami untuk dapat menghidupinya Tuhan. Makasih Tuhan, kami tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami hanya debu tanah. Di tangan-Mu lah Tuhan kami diubahkan, kami disempurnakan seperti Engkau Yesus. Makasih Tuhan, menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Hidup kami dipakai menjadi alat sarana kasih bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, berarti dan berbuah lebat bagi kemuliaan namanya. Oleh karena kasih karunia Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kami. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Agus. Pakai hidupnya Tuhan, lebih lagi Tuhan di dalam penggembalaannya, di dalam setiap pelayanannya. Ada tanda-tanda heran yang menyertai hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap langkah hatinya. Berkati istri serta anak-anak beliau Tuhan. Kami minta berkat yang sama buat gembala kami Pak Hari di tempat ini. Kami minta Tuhan hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini. Jadi pribadi Engkau ingini Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa juga untuk istri serta anak-anaknya Tuhan. Berkati juga Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu GPH, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan. Kami mau ambil bagian dalam pertandingan iman dengan hati yang benar, hati yang taat dan setia Tuhan. Memegang janji-janji-Mu dengan kesabaran yang dari surga. Makasih Tuhan, hingga hidup kami boleh berarti, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, beri kemampuan untuk itu semua. Makasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Kami melepas berkat atas Indonesia. Diberkati Indonesia dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada surga. Kami minta Tuhan, Engkau landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan, dengan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan jajarannya Tuhan. Berkati beliau dengan hikmat kebijaksanaan ilahi, agar seluruh putusan kebijaksanaannya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Makasih Tuhan, kami berdoa buat persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah kami menabur dengan hati yang penuh sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik di dalam Allah Bapa kita, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.